Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI yang dipimpin oleh Junimart Girsang di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali Senin 11 Juli 2022. Acara dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali ADT Sutia Warman dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Muhammad Hatta. Gubernur Koster mengaku sudah sejak lama menunggu kedatangan Komisi 2 DPR RI. Baru saat ini terwujud sesuai dengan harapan dan aspirasi pemerintah Provinsi Bali. Sebab pemerintah Provinsi Bali sangat berharap mengenai posisi pemerintah Provinsi Bali yang masih diatur bersama NTB dan NTT dalam satu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karena itulah selaku Gubernur Bali pihaknya mengajukan rancangan undang-undang tentang Provinsi Bali untuk melakukan penyesuaian dengan undang-undang yang lama. Mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar pemerintah pusat bisa memberikan bantuan APBN kepada desa adat di Bali untuk mengembangkan pariwisata desa adat berbasis budaya Bali. Gubernur Bali jebolan ITB ini menyampaikan sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang telah ikut memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Bali. Atas hal itulah mantan peneliti Balitbang Depdikbud Republik Indonesia tahun 1988 sampai 1994 ini melakukan langkah preventif melalui kebijakan baru di pemerintah Provinsi Bali dengan mengeluarkan konsep ekonomi Kerti Bali yang bertujuan untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan memiliki 6 pilar sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata. Keenam sektor ini telah dijadikan contoh dan dokumen transformasi ekonomi nasional oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Desember 2021. Kedepan Gubernur Koster mengungkapkan bahwa perekonomian Bali akan betul-betul mengandalkan sumber daya alam dan tradisi yang ada serta keunggulan sumber daya manusianya sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pihaknya telah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada produk lokal Bali, diantaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali agar bisa beredar di minimarket, pasar modern hingga swalayan, termasuk minuman tradisional lokal Bali yaitu arak Bali yang saat ini telah berkembang pesat karena mendapat izin dari BPOM dan Pita Cukai. Gubernur Koster menyampaikan perjuangannya dalam menangani masalah reforma agraria di Pulau Dewata. Ketua Tim Reses Kunjungan Komisi 2 DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang menyampaikan, kegiatan ini dilakukan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI untuk menampung aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat khususnya terkait pemerintahan, pelayanan publik dan birokrasi, serta permasalahan pertanahan. Junimart Girsang juga menegaskan saat ini RUU Provinsi Bali sudah tidak ada masalah dan akan segera diketok atau disahkan karena secara umum sudah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi undang-undang. KMB melaporkan.